Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sejarah panjang. Dalam sejarahnya terdapat era kesultanan yang menandakan berakhirnya era Hindu-Buddha atau kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi era Islam. Dalam era kesultanan ini terdapat banyak kesultanan yang ada di Indonesia. Salah satunya merupakan Kesultanan Buton yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Nah, Kesultanan Buton itu apa sih? Apakah kalian pernah mendengar apa itu Kesultanan Buton? Mari kita bahas. Wilayah Buton merupakan salah satu pulau terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama Buton ini terkenal di Nusantara sebagai wilayah yang terletak dalam batas pengendalian Kerajaan Majapahit semenjak abad ke-14. Menurut sejumlah sumber lokal, menguraikan bahwa daerah Buton pada awalnya berupa pemerintahan dengan sistem kerajaan. Selama kurang lebih 2 abad, keturunan dari dinasti Wakaka memerintah dan berkuasa di kerajaan ini. Pada tahun 1332 Masehi, telah dimulai kepemimpinan Raja I. Dilantiknya Raja Lakilapuntu sebagai Sultan I yang bergelar Sultan Burhum atau Muhammad Kaimuddin pada tahun 1538 Masehi, menandai berakhirnya kekuasaan Raja I. Pada masa ini, bentuk pemerintahan berubah menjadi kesultanan dari yang semula berupa sistem pemerintahan kerajaan. Masuknya pengaruh agama Islam di daerah Buton yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahid menjadi sebab terjadinya perubahan sistem pemerintahan ini. Syekh Abdul Wahid merupakan seorang penyiar agama Islam yang berasal dari Semenanjung Melayu, tepatnya di Johor, dan berkebangsaan Arab. Kesultanan Buton ini berada di Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, dan juga menjadi tempat istana sekaligus pusat pemerintahan Kesultanan Buton. Wilayah-wilayah dari Kesultanan Buton meliputi Pulau-Pulau Bulon, Muna, Kabaina, pulau-pulau kecil di sekitar wilayah Buton dan Muna, yaitu Pulau Kadatoang, Pulau Balaoga, Pulau Tikola, Pulau Masiring, Pulau Makassar, Talaga, dan Pulau Siompu. Batas-batas dari Kesultanan Buton, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Luwu, sebelah timur dengan Laut Banda dan Selat Maluku, selatan dengan Laut Flores, dan barat dengan Teluk Bone. Pada masa kepemimpinan Sultan I Muhammad Kaimuddin, tepatnya pada tahun 1538 sampai dengan tahun 1632 Masehi ini, terjadi perubahan politik sosial budaya yang ditandai dengan munculnya struktur 23 masyarakat baru berdasarkan agama Islam. Pada masa ini, agama Islam mulai dikenal luas oleh masyarakat Buton yang ada di lingkungan Keraton Wolio. Kesultanan Buton mencapai masa kejayaannya pada abad ke-17 dan 18. Kemajuan Kesultanan Buton sangat dipengaruhi oleh adanya pelabuhan. Akses laut yang terbentang di Nusantara menjadikan pelabuhan Buton menjadi pelabuhan yang sangat penting untuk disinggahi. Munculnya jalur perdagangan telah memicu terjalinnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan, serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya sejak abad ke-13 hingga 18 Masehi. Pelabuhan Bau-Bau di kawasan Buton menjadi pusat pengumpulan karena lokasinya yang strategis, berada di jalur perdagangan rempah-rempah. Gambar tersebut merupakan peta jalur niaga di Nusantara abad ke-17 dan 18 yang jalurnya melewati Malaka, Singapura, Kalimantan, Batavia, Cirebon, Demak, Makassar, Buton, Ambon, dan Ternate. Kejayaan Kesultanan Buton kemudian dilanjutkan pada masa Muhammad Idrus Kaimuddin atau Sultan ke-29 yang memerintah tahun 1824 hingga tahun 1851 Masehi.
Muhammad Idrus Kaimuddin merupakan seorang syekh tarekat Khalwatiyah Samaniyah di Buton. Muhammad Idrus Kaimuddin pada masa pemerintahannya menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan dengan negara-negara Eropa. Rakyat Buton mendapat manfaat dari diplomasi cerdas ini. Selain itu, Muhammad Idrus Kaimuddin menuangkan pokok-pokok pikiran ajaran dan pengetahuan keislamannya dalam bentuk karya tulis. Kesultanan Buton dikenal memiliki tradisi suksesi yang unik. Para pemimpin tidak dilantik berdasarkan keturunan langsung, tetapi melalui pemilihan oleh sebuah dewan yang disebut Sio Limbona. Pada kisaran awal abad ke-13, 4 kelompok pendatang dari Melayu datang ke Pulau Buton. Pada abad ke-14, bersepakat untuk melebur dan membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan yang baru berdiri itu dipimpin oleh seorang raja perempuan yang bergelar Raja Putri Wakaka. Raja Wakaka dan dilanjutkan para pemimpin Buton berikutnya mengucapkan sumpah sebagai Raja Buton di atas sebuah batu berlubang yang disebut dengan Batu Popawa. Dalam perkembangannya, Kesultanan Buton tidak menerapkan sistem monarki atau kekuasaan berdasarkan keturunan langsung, tetapi menunjukkan yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan yang disebut dengan Sio Limbona. Sio Limbona artinya adalah 9 menteri utama. Pembentukan Sio Limbona dilakukan pada masa Sultan keempat. Setelah Raja Putri Wakaka wafat, kepemimpinan Buton dilanjutkan oleh Putri Raja Bulawambona. Putri Raja Bulawambona kemudian digantikan oleh Pancapatola yang bergelar Batara Guru. Pada masa kekuasaannya, wilayah Buton mengalami perluasan hingga ke Pulau Kobaena. Pada abad ke-16, seorang ulama dari Semenanjung Malaka yaitu Syekh Abdul Wahid datang ke Buton untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam berhasil masuk hingga istana, sehingga mulai pun menjadi Muslim dan bergelar Muhammad Idam. Laki Lapunto akan menduduki puncak kepemimpinan di Buton. Tahun 1538, Laki Lapunto dilantik oleh Syekh Abdul Wahid menjadi penguasa Buton dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Hamis, atau yang juga dikenal dengan Sultan Muhammad Kaimuddin. Sebelumnya, Laki Lapunto sudah menjadi Raja Buton selama 20 tahun, menggantikan mulai pada masa inilah Islam secara resmi menjadi agama negara dan Buton beralih menjadi kesultanan. Laki Lapunto kelak mendapatkan julukan sebagai Raja terakhir dan Sultan pertama. Seiring pengaruh Islam yang semakin menguak, maka hukum kerajaan pun mengalami penyesuaian. Hukum tata negara yang sebelumnya bersifat kerajaan diubah menjadi kesultanan yang berasaskan agama Islam. Pada masa kekuasaannya, Sultan Murhum memiliki pengaruh dan kewibawaan yang cukup besar di kawasan Nusantara bagian timur. Meskipun wilayah Kesultanan Buton tidaklah cukup besar, pada tahun 1564 setelah berkuasa selama 46 tahun, Sultan Murhum meninggal dunia. Tahta Buton kemudian dilanjutkan oleh Latum Parazi yang bergelar Sultan Muhammad Kaimuddin II. Pada masa kekuasaan Sultan Dayanu Hasanuddin yang berlangsung dari tahun 1597 hingga 1631, seorang ulama yang bernama Syarif Muhammad datang ke Buton. Syarif Muhammad lebih dikenal sebagai Syaidi Raba. Selama di Buton, beliau terlibat banyak dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di Buton. Tahun 1610, sebuah undang-undang kerajaan berhasil disusun dan diterapkan oleh Kesultanan Buton. Undang-undang kerajaan itu dikenal sebagai Martabat 7. Syarif Muhammad turut serta dan memiliki andil besar dalam perumusan Martabat 7. Salah satu poin penting dalam Martabat 7 adalah peralihan kekuasaan tidak lagi berdasarkan keturunan, tetapi melalui pemilihan yang dilakukan oleh Sio Limbona. Martabat 7 mengakhiri era monarki dan memulai penerapan demokrasi aritokrasi.
Istana Malige merupakan istana peninggalan dari Sultan Buton ke-37. Rumah Malige atau disebut juga dengan Kamali didirikan tanpa tali pengikat atau paku, tapi dengan saling mengait. Meski demikian, mampu berdiri dengan kokoh dan megah. Tujuan pembangunan dari Malige ini sendiri adalah sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya. Rumah Malige terbuat dari kayu jati dan wola dengan konstruksi rumah panggung yang semua fasaknya terbuat dari kayu tanpa menggunakan paku. Benteng Keraton Buton atau Benteng Waluyo terletak di Kelurahan Melai, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Luas Benteng Keraton Buton mencapai 23.375 hektar dengan panjang keliling tembok mencapai 2.740 meter. Pada awalnya, benteng ini hanya dibangun dari tumpukan batu yang disusun untuk membuat pagar pembatas sekaligus benteng antara kompleks istana dengan pemukiman masyarakat. Barulah pada masa pemerintahan Sultan Buton keempat yang bernama La Elangi atau Sultan Dayanu Hasanuddin, bangunan benteng ini dibuat permanen. Benteng Keraton Buton terbuat dari kars atau batu gamping yang direkatkan dengan campuran putih telur, pasir, dan kapur. Tinggi dan tebal temboknya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kontur tanah dan lereng bukit. Benteng Keraton Buton memiliki 12 pintu gerbang yang disebut lawa dan 16 tempat meriam yang disebut baluara. Kekuatan benteng Keraton Buton juga didukung oleh letaknya yang berada di puncak bukit. Peninggalan yang selanjutnya adalah batu Popowa. Batu ini terletak persis di sebelah Baruga Keraton Kesultanan Buton dan tepat di depan Masjid Agung. Tempat ini dikelilingi sebuah pagar batu dan besi dengan dilindungi oleh bangunan semi permanen yang dibuat sedemikian rupa mengikuti ciri khas bangunan-bangunan kesultanan. Tepat di sisinya dibuatkan sebuah papan informasi yang menerangkan soal batu ini. Batu Popowa sendiri merupakan batu alam dengan memiliki lubang memanjang di bagian tengahnya sekitar 80 cm. Masigi Ogena atau Masjid Agung Kesultanan Buton didirikan pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-19 yang bernama Langkairi dengan gelar Sultan Sakiuddin Darul Alam pada tahun 1712. Masjid ini mempunyai arsitektur dengan 12 jendela di bagian atas dan 12 pintu di keempat sisinya. Adapun arti dari jumlah jendela dan pintu itu adalah menyesuaikan dengan jumlah pintu pada Benteng Waluyo yang jumlahnya 12. Peninggalan yang selanjutnya adalah makam Sultan Merhum. Sultan Merhum adalah Raja Buton pertama yang menganut ajaran Islam. Sejak saat itu, sistem pemerintahan yang dulunya berupa kerajaan berubah menjadi kesultanan. Sultan Merhum memiliki nama lain yaitu Halu Oleo yang dalam bahasa Muna berarti 8 hari. Sultan Merhum diberi nama Halu Oleo karena dapat menyelesaikan perang saudara antara Makongga dengan Konawe dalam kurun waktu 8 hari. Makam merhum terletak di belakang Baruga Keraton Buton atau Balai Pertemuan yang berlokasi di hadapan Masjid Agung Keraton Buton.
Sejarah merupakan sebuah peristiwa di masa lalu yang direkonstruksi atau dibangun kembali demi masa kini dan masa depan. Dengan mempelajari sejarah Buton, kita bisa mewarisi nilai-nilai yang leluhur kita warisi seperti toleransi dalam bermasyarakat dan juga nilai keagamaan dalam tatanan sosial.